Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Hukum Keluarga semester 4 kali ini masuk ke materi pertama dari ilmu falak, di mana nanti kita akan awali dengan tata koordinat bumi yang nanti akan berkaitan dengan arah kiblat, di mana seperti yang kita bahas kemarin, memang dari ilmu falak yang kita bahas nanti adalah ilmu falak yang berkaitan dengan produk-produk dari ilmu falak itu sendiri yang akan memudahkan atau memberikan bantuan terhadap kegiatan ubudiyah ya. Kegiatan ubudiyah artinya ya sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain terkait dengan peribadatan, di mana semuanya kaitannya memang membutuhkan syarat waktu dan juga waktu dan juga tempat, di mana waktu dan tempat ini merupakan salah satu objek dari kajian ilmu falak. Kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, walaupun ini dengan cara yang daring. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi sarana ibadah kita semuanya. Yang pertama mengenai pengantarnya. Pengantarnya adalah sebagaimana pada bidang-bidang koordinat, maka bola dunia itu mempunyai sistem koordinatnya sendiri. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bumi itu tidak sebagaimana selembar kertas yang rata atau papan tulis yang rata, tapi bumi itu berbentuk seperti bola, di mana bolanya itu bukan bola sempurna, tapi bola yang pepat. Pepat itu artinya ya agak lonjong. Dan dari bumi yang bentuk bola inilah muncul yang namanya tata koordinat bumi. Yang selanjutnya kaitannya dengan garis lintang. Kita harus tahu dulu apa itu garis lintang. Garis lintang adalah garis yang disebut juga dengan latitude, dan juga garis lintang ini 0 derajat merupakan garis yang membagi bumi menjadi dua sama besar. Garis lintang 0 derajat inilah yang disebut dengan garis khatulistiwa ya, antara utara dan selatan. Lalu kutub utara itu terletak di 90 derajat. Jadi kalau kita bisa bayangkan dari bola bumi itu dibagi dua sama besar, bagian utara dan selatan oleh garis khatulistiwa, atau yang sering disebut juga dengan garis ekuator ya, atau khatulistiwa, di mana itu merupakan garis lintang 0 derajat, sedangkan kutub utara, pojok utara dan pojok selatan itu adalah garis lintang 90 derajat. Selain itu kutub selatan itu letaknya di 90 derajat lintang selatan, sedangkan kutub utara itu 90 derajat lintang utara. Fungsi dari garis lintang itu adalah menentukan posisi suatu benda, suatu tempat atau benda di sebelah mana, apakah sebelah selatan atau sebelah utara. Jadi kalau kita ketahui misalnya ada suatu tempat berada di koordinat 22 derajat lintang utara. Artinya kalau dia berada di 22 derajat lintang utara, berarti letaknya adalah pada sebelah utara. Berarti dia berada di belahan bumi yang sebelah utara, di atas garis khatulistiwa sebesar 22 derajat. Mudahnya seperti itu. Atau sebaliknya, kalau di selatan berarti ya berada di sebelah selatannya, kalau koordinatnya ada pada lintang selatan. Selanjutnya garis bujur, nama lainnya adalah longitude ya, garis yang membagi bagian menjadi dua sama besar. Jadi garis bujur itu mudahnya sebagaimana garis-garis hitam pada bola semangka ya. Pada semangka itu kan ada hitam-hitamnya itu. Nah, itu garis bujur. Jadi garis bujur itu berbeda dengan khatulistiwa. Kalau khatulistiwa itu yang membagi dua sama besar hanya garis yang khatulistiwanya saja atau garis ekuator, tapi untuk garis bujur itu semua garisnya itu membagi bumi menjadi dua sama besar. Itulah garis bujur. Garis bujur itu untuk yang 0 derajat, karena memang garis bujur itu garis semuanya sama, maka disepakati bahwasannya 0 derajat itu berada di Greenwich ya, di kota Greenwich. Ada sebuah titik yang memang disepakati sebagai titik 0 derajat yang ada di Greenwich, atau kita biasanya membacanya Greenwich ya. Di mana Greenwich ini ada satuan yang kita kenal sebagai GMT, di mana GMT itu singkatan dari Greenwich Mean Time, yang merupakan patokan awal untuk 0 derajat bujur. Kenapa harus ada 0 derajat di sini? Karena yang namanya garis bujur itu menjadi penentu waktu. Makanya waktu itu akan berbeda-beda sesuai dengan garis bujurnya.
sesuai dengan garis bujurnya waktu akan berbeda. Maka perlu ada penentuan 0 derajatnya mau di mana kan gitu. Makanya kita kenal ada 3 waktu di Indonesia, ada WIB, WITA, sama WIT, di mana 3 buah ini memberikan perbandingan dengan Greenwich. Misalnya WIB adalah GMT plus 7. GMT plus 7 itu artinya bahwasannya Jakarta dan lain sebagainya yang ada di WIB termasuk tempat kita saat ini artinya berada pada 7 jam setelah Greenwich. 7 jam setelah Greenwich artinya Jakarta dan juga WIB semuanya itu berada di sebelah timurnya Greenwich sebesar 7 jam. 7 jam itu artinya nanti pembahasannya nanti selanjutnya saja. Di mana lingkaran yang melintasi titik 0 derajat itu membagi bujur menjadi bujur barat dan bujur timur. Selanjutnya disebut juga longitude. Ya, jadi intinya kalau suatu tempat berada di sebelah timurnya Greenwich, maka tempat tersebut berada di bujur timur. Kalau ada di sebelah baratnya Greenwich, maka tempat itu berada di bujur barat. Indonesia itu berada di BT atau bujur timur. Semuanya mulai dari Aceh, Sabang sampai Merauke itu berada pada bujur timur. Artinya dia berada di sebelah timur kota Greenwich. Sebesar berapa? Sebesar 7 jam, 8 jam, sama 9 jam. Lalu selain itu kaitannya dengan fungsi garis bujur, ini kaitannya dengan menentukan posisi suatu tempat apakah ada di sebelah barat atau timur, sudah tadi ya. Lalu katulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, selatan dan utara sama besar. Garis ini garis yang menjadikan acuan dalam kalender kalender musim. Jadi untuk kaitannya dengan katulistiwa ini kaitannya dengan musim. Kita ketahui bahwasannya suatu tempat yang berada dekat dengan garis katulistiwa maka dia hanya akan mengalami 2 buah musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Sedangkan kalau yang jauh dari garis katulistiwa nanti akan mengalami 3 atau 4 musim. 4 musim karena memang semakin dekat dengan kutub maka semakin bisa melakukan atau mengalami musim dingin, sehingga ada 4 musim. Selain itu pada tengah hari dan pada waktu equinox ya, matahari tepat berada di atas tempat tengah hari tersebut. Ya, jadi ada yang namanya equinox. Equinox adalah tengah hari di mana matahari tepat berada di atas ya, tepat berada di atas lurus. Lalu yang selanjutnya beberapa istilah lain. Yang pertama kaitannya dengan ekliptika. Ekliptika adalah jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik. Nah, ini gambarannya nanti ada di sini ya. Ini langsung saya. Nah, ini namanya ekliptika. Ekliptika adalah garis ini. Ini namanya garis ekliptika. Terus ini kalau misalnya orang berdiri di tengah sini, atasnya itu disebut sebagai zenit, lalu lintasan mataharinya itu adalah garis ekliptika. Ini garis ekliptika. Kalau misalnya matahari bergerak dari sini ke sini, maka inilah garis ekliptika. Ya. Oke, selanjutnya untuk pengantar selanjutnya ini kaitannya dengan arah kiblat. Ini materinya memang sengaja agak saya cepatkan ya, karena memang untuk ilmu falak itu nanti kita akan membahas 4 pertemuan. Ini saya bahas tentang arah kiblat sekarang ya. Sekarang kita masuk ke arah kiblat. Tentu saja dengan menggunakan dasar yang kita pelajari tadi terkait koordinat bumi. Ya, kaitannya dengan arah kiblat, ini merupakan arah kiblat itu merupakan salah satu syarat ya yang harus dipenuhi sehingga sholat itu bisa menjadi sah gitu ya. Jadi memang ada perbedaan mendasar bahwasannya kita ketahui di dalam fikih terkait fikih sholat menghadap ke kiblat itu merupakan syarat sahnya, dimana kita ketahui yang namanya syarat itu nanti ketika tidak terpenuhi maka sahnya juga tidak akan terpenuhi. Artinya apa? Kalau sholat itu adalah sholat fardu, maka mencukupi segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat fardu tersebut nanti juga menjadi wajib. Contoh ya, sholat duhur itu wajib, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat itu juga hukum asalnya adalah wajib. Sholat wajib artinya wudhu juga wajib, menghadap kiblat itu wajib. Lalu
menutup aurat itu juga wajib sebagaimana kaidahnya ya. Malah segala sesuatu yang menjadi perantara atau sarana sesuatu yang wajib maka hukumnya juga wajib. Itu kaidah utamanya dalam usul fikih ya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai dasar hukumnya. Jadi ada sebuah dasar hukum berkenaan dengan arah kiblat. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan idza qumtu ila sholati fas summa istiqbalil kiblata jadi ini ada suatu amr, kalam amr atau bentuk amr dari istaqbala yastaqbilu istiqbalan wa mustaqbalan fa huwa mustaqbilun wa dzaka mustaqbilun istiqbalil qiblata. Nah, ini merupakan bentuk amr dari istiqbala, di mana istiqbala artinya menghadap atau ya menghadap. Jadi ketika seorang itu di sini katakan kalau seorang ingin melaksanakan sholat maka harus melaksanakan wudhu dan juga kemudian menghadap ke arah kiblat, wa kabbir, dan juga melakukan sholat itu sendiri, itu takbiratul ihram. Di sini menyatakan bahwasannya memang yang namanya sholat menghadap kiblat itu diperintahkan. Maka dari itu berdasarkan hadis ini maka menghadap kiblat itu menjadi syarat sah di dalam sholat. Artinya kalau sholat itu fardu maka menghadap kiblat itu juga merupakan harus wajib juga dilaksanakan karena dia merupakan syarat. Sebagaimana kaidah usulnya, di mana kaidah fikihnya ya, ketika sesuatu itu hukumnya wajib maka segala sesuatu yang menjadi sarananya itu juga menjadi wajib. Nah ini ya, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Menghadapnya pun ini istiqbali, ini dengan menggunakan sigot amr, di mana kita ketahui al aslu fil amri lil wujub, artinya kalau suatu kalam atau suatu perintah, suatu nas Al-Quran kok mengandung kalam amr, maka itu pada asalnya merupakan perintah, walaupun perintah ini bisa wajib bisa sunnah. Dalam hal ini perintahnya ini merupakan perintah wajib. Kenapa perintah wajib? Karena menghadap kiblat itu merupakan syarat dari sholat fardu itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sejarah perkembangannya, arah kiblat itu merupakan mengalami banyak sekali pergeseran ya, dimulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa awal-awal tabi'in, sampai pada masa di mana perkembangan zaman semakin besar. Kalau dulu waktu zaman Rasulullah ya cukup dengan menggunakan matahari sebagai penanda atau menggunakan gejala alam dan lain sebagainya. Kemudian muncullah alat-alat sederhana misalnya kayak rubuk, ada muncul lagi tongkat istiwa dan lain sebagainya. Tetapi seiring perkembangan zaman ternyata arah kiblat itu bisa dicari dengan menggunakan nilai matematis atau dengan perhitungan matematis, formula matematis, dengan menghitung derajat-derajatnya sehingga nanti ketemu berapa derajatkah arah kiblat dari suatu tempat. Dengan bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan teodolit dan lain sebagainya. Jadi perkembangan arah kiblat itu bisa dikatakan dengan penentuan arah mata angin, kemudian ada tongkat istiwa, lalu ada rubuk mujayab, lalu ada kompas, lalu ada teodolit, lalu ada GPS. Ini perkembangan arah kiblat, alat untuk penentuan arah kiblat dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling canggih saat ini. Ini teodolit itu sebetulnya bukan hanya untuk mengetahui arah kiblat, tapi juga bisa untuk mengukur ketinggian suatu tempat, ketinggian gedung, ketinggian gunung, ketinggian pohon, itu bisa menggunakan teodolit. Tapi teodolit secara garis besar dengan mengarahkan kepada matahari, teodolit bisa digunakan untuk mencari arah utara, sehingga setelah diketahui arah utara nanti bisa ditentukan kemana arah kiblatnya ya. Yang selanjutnya ada kompas untuk arah kiblat. Ini kompas arah kiblat, walaupun kaitannya dengan ilmu falak, kompas ini sebetulnya kalau bisa dilakukan untuk sekunder. Sekunder itu artinya bukan yang utama.
Karena kalau kita berbicara arah kiblat, harapannya kita mampu untuk membuat suatu presisi. Presisi artinya membuat suatu perhitungan yang sangat presisi, di mana kita bisa katakan untuk kompas itu merupakan perhitungan yang kurang presisi, karena kompas itu suatu magnet yang akan terpengaruh oleh kondisi sekitarnya, jadi mudah berubah. Sedangkan teodolit itu lebih presisi, ya. Kalau teodolit lebih presisi daripada kompas arah kiblat. Jadi bisa dikatakan kalau kita berbicara mengenai perkembangannya, itu ada yang dinamakan mode takribi, atau pendekatannya adalah takribi. Takribi itu ya mendekati, ya ibaratnya dengan perkiraan. Lalu selanjutnya ada yang metode tahkiki. Tahkiki itu setelah menggunakan teknologi yang memang lebih presisi daripada takribi. Takribi itu mudahnya itu perkiraan, sedangkan tahkiki itu mencoba untuk menghakikatkan, atau bisa dikatakan untuk mencari yang lebih presisi daripada yang takribi. Nah, arah utara, kenapa ada yang namanya penentuan arah utara sejati? Karena sebetulnya ada yang namanya arah utara sejati dan juga arah utara kompas. Jadi bisa dikatakan arah utara yang ditunjukkan oleh kompas itu bukanlah arah utara sejati. Jadi bukan merupakan true north. Dengan kata lain, arah utara bumi, ya, rotasi bumi itu tidak berhimpit dengan sumbu geografisnya. Secara garis besar seperti ini. Jadi bumi itu untuk arah sejatinya, jadi ini adalah utara sejati. Ini yang lurus ke atas dan ke bawah ini adalah utara sejati, di mana kita bisa katakan ini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Tetapi bumi berputarnya itu tidak dengan poros yang ini, bukan berputar seperti ini, bukan berputar bukan berputar searah dengan yang lurus ini, tapi dia berputarnya sesuai yang miring ini. Jadi gini muternya. Jadi muternya itu tidak sama dengan kutub utara dan selatan. Padahal di dalam peta itu yang disebut utara sejati yang ini. Ini utara sejati, ini selatan sejati. Adapun ini utara magnet, ini selatan magnet. Jadi berbeda. Dan bumi berputarnya itu mengikuti yang kompas ini. Yang utara magnet ini berputarnya seperti ini. Bukan lurus seperti ini, ya. Dan di dalam perhitungan arah kiblat yang terpenting lagi adalah arah kiblat itu dihitung berdasarkan utara peta atau utara yang sejati. Maka dari itu perlu dicari ini utara sejatinya kemana. Maka dari itu saya juga tadi mengatakan kompas itu sebetulnya kurang presisi untuk digunakan. Kenapa? Karena kompas itu nanti menunjuknya adalah utara magnet, bukan utara sejati. Padahal di dalam perhitungan ilmu falak yang pengen kita cari adalah utara sejati, karena nanti bisa digunakan di suatu tempat di peta yang kita ketahui, misalnya di Temanggung petanya di sini berapa derajat, itu harus menggunakan utara sejati. Itu poinnya. Intinya di awal seseorang ketika ingin mencari arah kiblat itu adalah dengan menggunakan utara sejati. Mungkin berdasarkan yang saya jelaskan tadi seakan-akannya, Pak, kok mencari arah utara, mau sholat aja kok ribet sekali. Mau sholat aja kok harus mencari arah utara, harus pakai perhitungan dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau seseorang itu sholat dimanapun, bisa di rumah dan dimanapun, ketika ingin mencari arah kiblat itu cukup dengan pendekatan takribi. Tapi arah utara atau arah kiblat yang sejati ini, yang presisi ini sangat penting untuk dilakukan pada waktu pembangunan masjid. Jadi saya tekankan lagi di sini penentuan arah kiblat itu bukan pada ibadah sehari-hari yang dilakukan di rumah yang harus presisi. Atau Anda malah jadi ekstrim, nanti kalau kiblatnya nggak bener banget nanti nggak sah. Jangan ekstrim seperti itu, bukan maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih presisi dalam sesuatu yang masih dalam kondisi mudah, maka itu harus dilakukan. Sebagaimana kalau misalnya kita membangun masjid atau sedang ingin membangun musola, itu kan alangkah baiknya di awal ditentukan dulu arah kiblat yang sebenar-benarnya, sehingga nanti ke depannya tidak perlu ada lagi sajadah yang harus dimencengkan dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau ada yang nanya juga, Pak, berarti kalau misalnya masjid yang sudah dibangun ternyata kiblatnya salah, apakah harus dimencengkan sajadahnya sehingga sesuai dengan arah kiblat yang sejati? Kalau menurut saya tidak perlu. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang namanya arah kiblat itu tidak harus melulu kok harus tepat sekali di dalam pelaksanaannya. Tetapi kalau
dalam pembangunan awal suatu masjid atau musala, maka alangkah baiknya itu ditepatkan, karena sebagaimana kaidah fikihnya ya, idza itasa'al amru doko. Artinya apa? Ketika kita mampu untuk mengupayakan yang maksimal, maka harus dilakukan secara maksimal. Lalu perhitungan sudut arah kiblat itu digunakan dengan menggunakan perhitungan sudut arah kiblat dilakukan dengan segitiga bola. Untuk materi ini tidak akan saya ajarkan mengenai perhitungan dengan trigonometrinya, karena saya tahu Anda mahasiswa AS, mahasiswa hukum, bukan mahasiswa matematika. Jadi saya tidak akan mengajarkan rumus dan tidak akan mengajarkan mengenai cara perhitungan. Yang akan saya ajarkan adalah menggunakan aplikasinya nanti, dan tidak akan kita bahas untuk hari ini. Secara garis besar segitiga bola itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini B, ini adalah tempat kita Indonesia, ini peta Indonesia misalnya ada di Temanggung. Lalu A ini adalah Ka'bah ya. Lalu C ini adalah kutub utara. Ini adalah arah utara sejati. Misalnya ini Temanggung, inilah arah utara sejati. Dan nanti berapa derajat arah kiblat itu ini? Arah kiblat adalah garis C kecil ini, di mana arah kiblat itu ditarik dari sumbu utara sejati. Berapa derajatnya, maka nanti akan ketemu arah kiblat. Jadi garis BA inilah garis kiblatnya, arah kiblat. Dan arah kiblat ini baru bisa ditentukan setelah seseorang menemukan garis BC, di mana garis BC adalah garis utara sejati. Untuk perhitungan yang ini akan kita bahas besok dengan menggunakan aplikasi Excel. Sedangkan yang ini merupakan tambahan, ada yang disebut sebagai istiwa a'dham. Istiwa a'dham adalah kondisi di mana matahari itu berada tepat di atas Ka'bah. Jadi analoginya adalah ketika matahari berada di atas Ka'bah persis lurus, tidak menceng ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi dia ketika Ka'bah itu menatap ke atas lurus, itu matahari tepat ada di sana. Otomatis apa? Semua benda yang ada di sekelilingnya, di negara belahan negara manapun, itu akan menghasilkan bayangan, di mana bayangannya akan menuju arah kiblat. Itu terjadi 2 kali di dalam 1 tahun. Yang pertama terjadi di bulan Mei, yang kedua terjadi di bulan Juli, 27 atau 28 Mei pada jam 16.18 sama di tanggal 15 atau 16 Juli pukul 16.27 WIB. Jadi dengan menggunakan waktu WIB. Di jam-jam ini kalau misalnya tidak mendung, maka semua bayangan dari benda yang berdiri lurus akan menghadap ke kiblat. Benda-benda lurus ini bisa dengan menggunakan tongkat, bisa menggunakan tembok, bisa menggunakan jendela, daun pintu. Itu bayangannya akan menghadap ke arah kiblat pada tanggal ini. Tapi kan tentu saja kita nggak mungkin hanya mengandalkan ini, karena akan ada satu waktu di mana kita membutuhkan arah kiblat bukan pada jam-jam ini dan bukan pada tanggal-tanggal ini. Maka kita perlu menggunakan rumus ini atau perlu menggunakan perhitungan arah kiblat dengan menggunakan aplikasi yang lain. Oke, hari ini cukup teori. Minggu depan kita praktek dengan menggunakan aplikasi Excel bagaimana cara untuk menghitung arah kiblat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.